Tidaklah seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, lalu kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan harta yang Allah berikan, melainkan dengan itu dia kelak akan bersama dengan aku di dalam surga, kata Rasulullah. Kalau dia tidak mendapati orang tuanya sudah tak ada lagi di bumi, di atas dunia ini, apa yang mesti dia lakukan, wahai Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Yatasaddaqu anhuma, hendaklah orang itu bersedekah, yang sedekah itu ditujukan kepada kedua orang tuanya. Melalui pintu apa sedekahnya itu? Bi it'amit ta'am, bisa dengan memberi makanan. Yang kedua, wa qiraatil Quran, bisa dengan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, awid du'ai, atau dengan berdoa. Siapa yang tak mau melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah durhaka. Siapa yang durhaka, maka dia sungguh telah berdosa kepada Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita belajar pada kesempatan nan mulia ini dari satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyya." Demi Allah yang mengutusku sebagai seorang nabi dengan kebenaran, dengan hak. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, razaqahullahu malan, diberi dia oleh Allah rezeki berupa harta, summa barra walidayhi, lalu kemudian dengan harta yang Allah berikan kepada hamba tersebut dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia nafkahi kedua orang tuanya dengan harta yang dia dapat tersebut. Illa kana ma'i fil jannah, maka dengan itu ia kelak akan bersama dengan aku di dalam surganya Allah Ta'ala. Faqala rajulun, lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu walidani fid dunya fama yaf'al. Wahai Rasulullah, sekiranya ada orang yang tak lagi mendapati orang tuanya ada di atas muka bumi di dunia, fama yaf'al, apa yang mesti dia lakukan? Maksudnya kalau orang tuanya sudah tiada, apa yang mesti dia lakukan? Qala, lalu Nabi menjawab, yatasaddaqu anhuma, hendaklah dia bersedekah untuk kedua orang tuanya itu. Dengan apa? Bi it'amit ta'am, dengan berbagi makanan. Terus dengan apa? Wa qiraatil Quran, dan juga dengan bacaan Al-Quran. Awid du'ai, atau dengan berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tarakahuma, jika anak itu meninggalkan bersedekah atas kedua orang tuanya, jika anak itu tak mau berbakti, tak mau bersedekah atas kedua orang tuanya, faqad aqahuma, maka sungguh dia telah durhaka kepada keduanya. Wa man aqahuma faqad asa, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya berarti dia telah berdosa, melakukan perbuatan dosa. Wa qala, lalu kemudian lebih lanjut Rasulullah bersabda, ma min musalli shallal faridotah, tidaklah ada seseorang melakukan solat yang fardu,
wa da'a liwalidayhi, kemudian dia berdoa kepada kedua orang tuanya bil maghfirati, untuk diampunkan dosanya kedua orang tuanya itu, illastajaballahu ta'ala lahu du'aahu, melainkan akan Allah kabulkan doanya, wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lahuma, dan kemudian Allah akan mengampunkan dosa anak yang berdoa tadi berkat dia berdoa kepada kedua orang tuanya, walau kana fasikin, sekalipun orang tuanya itu adalah orang yang fasik. Hadisnya agak panjang Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya ulang artinya. Kata Nabi, demi Allah zat yang mengutusku sebagai seorang rasul dengan hak, tidaklah seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta, lalu kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan harta yang Allah berikan, melainkan dengan itu dia kelak akan bersama dengan aku di dalam surga, kata Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah, ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau dia tidak mendapati orang tuanya sudah tak ada lagi di bumi, di atas dunia ini, apa yang mesti dia lakukan wahai Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Yatasaddaqu anhuma, hendaklah orang itu bersedekah, yang sedekah itu ditujukan kepada kedua orang tuanya. Melalui pintu apa sedekahnya itu? Bi it'amit ta'am, bisa dengan memberi makanan. Yang kedua, wa qiraatil Quran, bisa dengan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, awid du'ai, atau dengan berdoa. Siapa yang tak mau melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah durhaka. Siapa yang durhaka, maka dia sungguh telah berdosa kepada Allah Ta'ala. Lebih lanjut Nabi katakan, tidaklah seorang hamba dia melaksanakan solat yang fardu, lalu kemudian setelah bersolat itu dia berdoa mintakan ampunan kepada Allah tertuju kepada ayah dan ibunya, melainkan doa demi doanya akan dikabulkan oleh Allah, dosa dia dan dosa kedua orang tuanya pun akan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa saja pelajaran yang bisa kita petik di balik hadis ini? Yang pertama, sangat dianjurkan kita ini perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan kita lakukan, selagi perintah itu tidak di jalan kemaksiatan. Dipanggilnya kita, cepatlah kita mendatangi mereka. Jangan sampai, jangankan untuk melawang, kata-kata saja tidak boleh keluar dari mulut kita kepada kedua orang tua kita. Lalu kemudian lebih spesifik dalam hadis ini dijelaskan berbaktinya kepada kedua orang tua melalui apa? Melalui harta. Artinya apa? Kita menafkahi mereka. Kok kita penting dan sangat disuruh untuk menafkahi mereka, berbakti kepada mereka melalui pintu harta? Karena sejatinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita pun selagi aku orang tua sebagai ayah, hari ini sebagai ibu, kita tahu betapa kita kepada anak kita semuanya untuk anak. Kadang-kadang untuk anak Bapak Ibu kita takkan segan-segan untuk menghinakan diri kita. Belum lagi matahari terbit sudah sampai di rumah tetangga, ngapain minjam uang ngutang beras? Asalkan anak ke sekolah berangkat dalam keadaan kenyang, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi berapa kali kita beraktivitas, bekerja dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan tak makan, sedikit pun tak pernah kita persoalkan asalkan anak kita jadi orang. Kadang-kadang kita tak segan-segan mempertaruhkan harga diri kita, bahkan nyawa pun kita tak segan-segan untuk menggadaikannya. Viral di media sosial, seorang ayah dijualnya ginjalnya demi sekolah anaknya. Tak masalah saya sebagai seorang militer contohnya, ada yang polisi, ada yang tentara.
Tak masalah saya dipermalukan di hadapan kawan-kawan saya, mau ditampalkah sama pelatih saya, mau dipukullah sama atasan saya, tidak masalah saya dipermalukan. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya baju baru, yang penting saya tetap dapat belikan anak saya sepatu baru, supaya anak saya bisa sama seperti anak orang pada umumnya. Maka sudah menjadi kewajiban, wajar kalau Nabi menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan dalam hadis ini Nabi katakan, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya melalui nafkah dengan harta yang Allah lebihkan kepadanya, disenangkan hati kedua orang tuanya dengan harta yang dia miliki, ma'i fil jannah, kata Rasulullah, kelak dia akan bersama dengan aku di dalam surganya Allah Ta'ala. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang ayah ibunya sudah tak ada lagi, apa yang mesti dia lakukan? Bagaimana cara dia menafkahi ibunya? Bagaimana cara dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Lalu Nabi menjelaskan, cara dia berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada adalah yatasaddaqu anhuma, dengan cara bersedekah. Sedekahnya dengan cara apa? It'amit ta'am, dengan berbagi makanan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mumpung kita sekarang berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, apapun amal soleh yang kita lakukan mendapatkan derajat kecintaan dari Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, redha Allah akan bercucuran kepadanya. Kalau redha Allah sudah bercucuran, pintu pertama yang paling didapati adanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka salah satu amal mulia yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah, selain dari kita puasa selama 9 hari yang puncaknya nanti 9 Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka ini yang bisa kita lakukan, bersedekah untuk kedua orang tua kita. Pintunya apa? Melalui berbagi makanan, atau kalau kita tak bisa berbagi makanan, wa qiraatil Quran, bacalah Al-Quran, Yasinnya kah, surat Al-Kahfinya kah, dan seterusnya. Niatnya apa? Niatnya nanti dihadiahkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Awid doa, atau setidak-tidaknya kata Rasulullah, kirimkan doa kepada mereka. Lalu lebih lanjut yang luar biasanya kata Nabi, faman tarokahuma, siapa yang tidak melakukan itu, ibunya sudah tiada, ayahnya sudah meninggal, doa tidak, sedekah tidak, bacaan Al-Quran pun tidak kepada kedua orang tuanya yang telah tiada, faqad aqahuma, maka sungguh dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan sampai orang tua kita sudah tiada lalu kemudian kita dengan begitu mudahnya melupakan mereka. Setidaknya apa? Doa demi doa tetaplah kita kirimkan kepada mereka. Karena satu hadis Nabi Muhammad SAW, apabila mati anak Adam putus segala amalnya kecuali 3, kata Nabi. Satu dari yang 3 apa? Wa waladun solihun yada'u lahu, yaitu anak yang soleh yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Ingat, anak yang soleh, bukan anak saja, tapi anak yang kaitannya apa? Yang soleh, yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Dan luar biasanya doa anak yang soleh itu Bapak Ibu, tak hanya dosa orang tuanya diampunkan, tapi dosa dia yang berdoa juga diampunkan oleh Allah berkat dia berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Maknanya banyak-banyaklah kita memberikan pengabdian yang istimewa kepada kedua orang tua kita, didoakan mereka, kirimkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, bersedekah atas nama mereka. Terlebih lagi kalau bisa nih Bapak Ibu dimuliakan Allah, lapang rezeki kita, nanti berkorbanlah yang korban kita diniatkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan pintu-pintu kebaikan Allah berikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.